Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Yao dan, saya juga punya permintaan hari ini, kata Hun Huzi di langit tersenyum dengan ekspresi aneh. Yao dan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu dan melihat ekspresi Hun Huzi yang agak aneh sebelum bertanya, tolong bicara. Senyuman aneh di wajah Hun Huzi menjadi semakin pekat saat mendengar kata Yao dan, namun kata-katanya selanjutnya langsung menyebabkan ekspresi semua orang seketika berubah. Saya ingin meminjam Gyoku no Toast dari klan Yao, kata Hunzi dengan senyum aneh. Kata-kata Hunzi segera menyebabkan seluruh arena berubah menjadi keributan, ekspresi semua panatua dari klan Yao langsung berubah suram. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki satu bagian potongan dari Gyoku no Toast, tentu semua klan akan memperlakukannya sebagai harta karun dan menjaganya dengan sangat rahasia, bahkan panatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Bagaimana mungkin klan Yao akan meminjamkan harta karun seperti itu padanya? Mungkinkah Hunzi ini sudah gila? Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia menatap Hunzi yang tersenyum dengan ekspresi aneh. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mengingat kekuatan Hunzi yang berada di bintang 6 doseng. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Yao dan, Xiaoyan bergerak dan muncul di samping Yao Lao. Kita harus berhati-hati, orang ini sedikit aneh, kata Xiaoyan dengan ekspresinya nampak serius. Yao Lao juga mengangguk dengan serius saat mendengar itu. Ekspresi panatua Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Hun Huzi. Begitu Yao dan memberi perintah, dia akan langsung menyerang sekuat tenaga dan membunuh Hunzi yang dengan berani menantang klan Yao di depan banyak orang. Hun Huzi, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kata Yao dan menatap dingin pada Hun Huzi di langit. Kepala klan Yao dan, Gyoku no Toast hanya akan membawa bencana jika tetap ada di klan Yao. Menyerahkannya kepada saya sebagai ganti keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, bukan? Kata Hunzi tersenyum seolah mengabaikan niat membunuh yang melonjak di mata Yao dan. Hun Huzi, kamu bertindak terlalu berani. Hari ini, saya akan menangkapmu dan meminta kepala klan Hun untuk datang dan membawamu kembali, teriak Wan Huo dengan dingin. Doci yang kuat melonjak di tubuhnya saat dia melesat dan muncul di atas kepala Hun Huzi dengan telapak tangannya yang akan menghantam dada Hunzi. Sudah hampir waktunya, gumam Hun Huzi tersenyum tipis saat menghadapi serangan ganas dari Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam yang sangat pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya menyebabkan docinya tiba-tiba melonjak dengan liar. Setelah itu Hunzi melambaikan telapak tangannya dengan cara yang biasa dan menghantam telapak tangan api angin dari Wan Huo. Wajah semua orang nampak terkejut ketika melihat telapak api angin benar-benar dihisap ke dalam tubuh Hunzi saat berbenturan. Di sisi lain, panatua Wan Huo sepertinya menderita pukulan yang serius, tubuhnya terhempas ke tanah hingga membentuk lubang besar dan memuntahkan darah. Saya sudah lama menemani kalian semua bermain, anggap saja itu sebagai sesuatu yang menarik, kata Hunzi menyeringai. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutupi oleh api hitam memberinya penampilan yang sangat misterius. 7 bintang doseng, seru banyak orang dengan ekspresi berubah drastis. Mereka memandang Hunzi di langit dengan tak percaya, doci yang dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui panatua Wan Huo. Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya, jangan bilang kalau dia benar-benar ingin merebut Gyoku no dari klan Yao. Kata Yao Lao mengerutkan keningnya, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat mendengar itu, kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal, dia benar-benar gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Ekspresi Yao dan akhirnya berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin dan menatap tajam ke arah Hun Huzi sebelum berbicara dengan suara yang padat, kirimkan sinyalnya, beritahu klan Yan dan klan Lei kalau kita telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Si. Dimengerti, teriak para panatua serempak dengan ekspresi yang berubah. Mereka dengan cepat mengeluarkan gulungan dan membukanya dan fluktuasi spasial menyebar dengan cepat.
Namun fluktuasi spasial ini baru saja akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya dihantam sesuatu hingga berguncang dengan kuat dan menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat kejadian itu. Beberapa Panatua bereaksi cepat dan membunyikan sirene darurat di dalam klan menyebabkan keributan pecah di pegunungan ketika prajurit klan Yao yang penuh sesak muncul di arena. Hun Huzi, apa yang telah kau lakukan? Teriak seorang Panatua dengan marah. Sepertinya sudah selesai, pikir Hunzi tersenyum tipis sebelum melanjutkan berbicara dengan santai. Tidak ada apa-apa, saya baru saja mengunci wilayah klan Yao. Keributan besar segera terjadi di bawah setelah kata-kata Hunzi terdengar. Wajah banyak ahli yang datang dari berbagai faksi nampak berubah. Mereka mengeluarkan gulungan spasial dan dengan cepat membukanya. Namun tidak terjadi apa-apa. Sesuatu yang besar akan terjadi, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sejak awal sebenarnya adalah klan Yao. Ekspresi Yao dan nampak suram, jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mengirim sinyal ke ketua klan Yan dan ketua klan Lei. Hanya ketua klan yang bisa memilikinya. Ketua Yao dan, tidak perlu menyia-nyiakan tenagamu, kata Hunzi tersenyum tipis. Yao dan mengabaikan kata-kata Hunzi, matanya melihat cincinnya yang tidak membawa fluktuasi, hanya riak yang muncul tanpa bisa keluar dari tempat itu menyebabkan ekspresi Yao dan nampak tenggelam. Hun Huzi, klan Yao dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan terowongan telah lenyap, mereka pasti akan tahu sesuatu telah terjadi pada klan Yao. Klan Gu juga pasti tidak akan duduk diam jika berita menyebar. Jika 4 klan bekerja sama, klan Hun pasti akan dihancurkan, kata Yao dan memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hun mampu melenyapkan klan Ling dan Si tanpa diketahui klan Gu. Tentu saja kami juga bisa membiarkan klan Yao diam-diam lenyap dari benua ini, kata Hunzi tersenyum dingin. Hanya mengandalkanmu, kata Yao dan perlahan naik ke langit dan doci yang menakutkan dari bintang 7 doseng melonjak dari tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari Hunzi. Banyak ahli dari berbagai sekte di tempat itu mulai merasa ketakutan dan buru-buru berteriak dengan hormat, Panatua Hunzi, ini adalah masalah antara klan Hun dan klan Yao, tidak ada hubungannya dengan kami, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi, kami pasti akan membayarmu di masa depan, teriak ahli dari beberapa faksi. Itu wajar saja, mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi, saya tidak akan menghentikan kalian, kata Hunzi sedikit tersenyum. Banyak ahli dari berbagai sekte segera bersuka cita saat mendengar itu, dan segera berbalik untuk keluar dari tempat itu. Namun sebelum mereka bisa melangkah jauh, api hitam pekat tiba-tiba menyapu mereka dan jeritan kematian segera terdengar. Semua orang terkejut saat melihat api hitam tak berujung yang merembes keluar dari kekosongan dan menyebar ke segala arah. Itu adalah api pelahap kekosongan yang sebenarnya, pikir Xiaoyan menyipitkan matanya, bahkan Yiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi serius, Yiwa bisa merasakan bahaya yang kuat. Hunzi di langit nampak tersenyum, dia menunduk dan melihat Yao dan merentangkan kedua tangannya saat berbicara, Yao dan, saya merasa terhormat untuk mengumumkan kepadamu bahwa klan Yao sudah selesai. Kata Hunzi tertawa dingin. Sementara Hunzi tertawa dingin, api hitam pelahap kekosongan mulai menutupi matahari menyebabkan seluruh tempat perlahan menjadi gelap. Di bawah penutup api hitam ini semua orang tiba-tiba merasakan doci di dalam tubuh mereka mulai dihisap secara perlahan menyebabkan ketakutan melonjak di wajah mereka dan seluruh tempat turun dalam kekacauan. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa upacara pengobatan benar-benar akan berubah menjadi arena pembunuhan. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan api pelahap kekosongan, bahkan Doci tidak bisa menahannya, kata Xiaoyan dengan serius, tangannya mendarat di bahu Yolao dan api merah muncul dan menutupi keduanya, api hijau menyala di matanya dan dia melihat seluruh tempat dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam yang akan mendarat di tubuh seseorang, setelah itu akan terus melahap Docinya. Menghadapi penyiksaan seperti ini, sama sekali tidak berguna menggunakan pertahanan Doci untuk menutupi tubuh mereka. Terlepas dari kuatnya pertahanan Doci, bintik-bintik cahaya hitam itu akan bergabung dengan pertahanan Doci dan melahap Docinya. Tempat ini telah disegel, sepertinya klan Hun tidak akan membiarkan siapapun tetap hidup, kata Yolao mengerutkan keningnya. Klan Hun akhirnya bertindak, kata Xiaoyan.
Tampaknya sikap rendah hati yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini, mereka juga sangat tenang saat klan Si menghilang terakhir kali, kata Yao Lao sedikit kesal. Pantas saja klan Hun tidak mengirimkan ahli mereka meski melihat aliansi kita menyerang klan Hun. Sepertinya mereka ingin melimpahkan semua kejahatan ke klan Gu, kata Xiaoyan mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yao Lao dengan suara yang dalam. Kita hanya bisa menunggu dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kita akan mencoba keluar dari tempat ini, kata Xiaoyan. Yao Lao mengangguk pelan saat mendengar itu dan melayang di langit. Dia melihat api hitam yang mengerikan menutupi langit. Semua anggota klan Yao, dengarkan, buka formasi langit Yao, teriak Yao dan dengan keras saat dia merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar, formasi langit Yao adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya dilakukan setelah bertahun-tahun. Semua panatua klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar doci yang melesat ke langit akhirnya terjalin satu sama lain dan membentuk formasi besar yang menutupi pegunungan klan Yao. Saat ini semua anggota klan Yao menembakkan doci mereka ke dalam formasi besar dari segala arah menyebabkan tekanan menakutkan sampai pegunungan Yao nampak bergetar dengan hebat saat tekanan ini dilepaskan. Benar-benar tekanan yang menakutkan, pikir Xiaoyan yang berada di dalam formasi besar, ekspresinya menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang menyilaukan. Tekanan semacam ini kemungkinan besar bisa dibandingkan dengan bintang 8 doseng. Ini adalah formasi penjaga klan Yao yang legendaris. Tidak disangka Yao Dan akan menggunakannya. Formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao dan meninggalkan jejak spiritualnya. Itu mungkin bisa memblokir klan Hun, kata Yao Lao, pendiri klan Yao. Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dengan bisa mendirikan klan Yao, kemungkinan besar ahli itu adalah Dou Di. Apakah ini namanya formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Si, kata Hunzi tersenyum dingin saat melihat energi menakutkan yang melonjak dalam formasi besar. Dia tiba-tiba berbalik dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan saat dengan hormat berkata, Tuan Kekosongan, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara Hun Huzi terdengar, api hitam di belakangnya mulai bergoyang akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang muncul di depan banyak tatapan tertegun, ada banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya, matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang menakutkan. Sosok hitam itu menginjak api hitam dan berdiri di langit, gelombang energi yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul dan menyebar ke semua tempat, menyebabkan api hitam pelahap kekosongan di semua tempat mengeluarkan suara aneh, seolah mereka dengan hormat menyambut sosok hitam pemiliknya. Xiaoyan menatap tajam pada sosok di langit yang tampaknya seperti iblis hitam, keseriusan melonjak di wajahnya. Api pelahap ini sebenarnya telah membentuk jiwa, kata Yao Lao mengerutkan keningnya. Doci yang menakutkan orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan, kata Xiaoyan tertegun. Sosok api hitam yang seperti iblis hitam perlahan menundukkan kepalanya dan melihat formasi di bawah yang mengandung kekuatan besar. Api hitam yang mengerikan berputar dengan kuat di atas kepalanya, akhirnya berubah menjadi banyak hujan api hitam yang turun menuju formasi besar dari segala arah menyebabkan asap putih mulai melonjak dari formasi. Semua panatua nampak merasakan energi di dalam formasi seolah sedang ditelan oleh hujan api hitam. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan hidup jika kamu menyerah, kata sosok api hitam dengan suara menggerikan bergema di sekitarnya. Tidak semudah itu mau menelan klan Yao, teriak Yao Dan dengan tajam, dan banyak pilar cahaya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Xiaoyan bisa melihat berbagai macam pil obat yang bercampur di dalam pilar cahaya dengan jumlah yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua pil obat mereka. Dengan lonjakan lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao dan saat dia berteriak, puluhan ribu pil yang membentuk langit, atas nama ribuan pil, leluhur pendiri klan Yao kembali, teriak Yao Dan. Segera setelah teriakan Yao Dan bergema, pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah dan dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat sebelum akhirnya energi di dalam formasi besar tampaknya telah berubah menjadi lautan energi cair di tengah suara petir yang menggelegar. Pendiri leluhur kembali.
teriak Yao dan dengan kilatan dingin melonjak di matanya sambil membentuk banyak segel di kedua tangannya. Sesaat kemudian pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi dan jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Di saat yang sama, doci yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran yang berputar sangat cepat sebelum akhirnya menghilang dengan tenang. Di saat yang sama sosok tua ilusi perlahan muncul. Leluhur klan Yao, seru semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat jiwa tua ilusi itu muncul, semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka menyebabkan mereka segera berlutut. Apakah itu adalah jiwa leluhur klan Yao? Pikir Xiaoyan dengan ekspresi serius saat dia melihat sosok tua ilusi itu. Meskipun kekuatan spiritualnya telah mencapai jiwa langit yang sempurna, namun dia masih merasakan tekanan di bawah sosok ilusi tua itu. Sementara itu Yao Lao di samping Xiaoyan sedikit gemetar saat dia melihat sosok ilusi tua berdiri di tengah formasi besar dan tanpa sadar rasa hormat muncul di matanya. Mata Hunzi juga menjadi serius saat dia merasakan tekanan yang diberikan sosok ilusi itu yang sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah klan Ling dan klan Xi, pikir Hunzi sedikit mengerutkan keningnya. Di sisi lain mata lubang hitam dari sosok api hitam di samping Hunzi juga menatap sosok tua ilusi dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, Yao Di, ahli terhebat saat itu hanyalah pecahan jiwa saat ini, gumam sosok api hitam. Pendiri leluhur, mohon berkatilah klan Yao, teriak Yao dan sambil berlutut di langit. Klan Yao, gumam sosok tua ilusi dengan pelan, sepertinya aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit sisa ingatannya menjadi semakin kabur. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah saat dia bergumam, klan Yao ini sebenarnya telah menurun sampai sejauh itu. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao dan setelah mendengar suara gumam dari sosok tua ilusi itu. Ini adalah api pelahap kekosongan, gumam sosok tua ilusi itu mengangkat kepalanya dan melihat api hitam yang menutupi langit. Ekspresi yang seperti kehilangan sekali lagi muncul di kedua matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya muncul di formasi membuat api hitam yang melekat pada formasi perlahan dihancurkan. Tanpa ingatan dan jiwa yang lengkap, kamu seperti boneka. Yao Di sebenarnya juga telah berubah menjadi kondisi seperti itu, namun itu bagus, dengan menangkap jiwa yang tersisa ini, setidaknya saya akan melampaui jutaan jiwa yang utuh, kata api hitam. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan hormat, tangannya terulur dan jarinya menunjuk ke bawah, segera jari api hitam besar yang menutupi setengah pegunungan meluncur turun dan dengan kejam menekan ke arah formasi. Ekspresi semua orang berubah menjadi pucat saat melihat kekuatan jari hitam menakutkan yang turun dari langit. Namun jari itu baru saja akan menghantam formasi besar ketika sosok tua ilusi mengangkat tangannya dan sebuah kuali obat yang tidak kalah besar dengan jari hitam besar muncul di atas formasi sebelum dengan keras menghantam jari hitam menyebabkan suara dengung yang keras terus bergema di langit saat jari hitam dengan kuat menekan kuali besar. Beberapa ahli yang lebih lemah segera memuntahkan darah di bawah suara dengung yang menakutkan. Jari besar itu akhirnya tersebar saat keduanya bertabrakan, namun kuali obat juga menjadi sedikit ilusi dan sosok jiwa tua itu juga sedikit memucat karena telah menghabiskan banyak doci. Berapa kali pecahan jiwa Yao Di bisa menghalangiku? Kata api hitam setelah serangannya gagal, dia kembali menunjuk jarinya dan menekan udara kosong. Segera setelah itu, seluruh tempat nampak berguncang dengan hebat ketika beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar dengan keras menyebabkan beberapa garis retakan perlahan terbentuk di kuali besar. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua doci kalian ke dalam formasi, teriak Yao dan dengan ekspresi berubah jelek setelah melihat bahwa api hitam sebenarnya tidak takut dengan leluhur Yao Di. Doci melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi pilar cahaya doci yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya doci yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain membuat kuali besar menjadi lebih cerah dan langsung melesat keluar dari formasi saat meluncur ke arah sosok api hitam. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah setelah dia melihat kuali besar itu bergegas mendekat dan segera bersembunyi di belakang sosok api hitam. Kamu memiliki kekuatan dari klan Yao, begitu juga aku, kata api hitam dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan seluruh gunung Yao nampak mulai bergetar ketika banyak kelompok api hitam muncul dari luar formasi dan memasuki langit tempat api hitam sambil membawa banyak suara jeritan sengsara yang bergema di sekitarnya.
Itu adalah orang-orang keturunan dari klan Yao, gumam Xiaoyan dengan kejutan melintas di matanya saat melihat kelompok api hitam membawa ribuan sosok manusia yang berjuang dengan liar sebelum akhirnya benar-benar ditelan. Orang ini sangat kejam, dia bahkan tidak melepaskan keturunan klan Yao, pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Klan Hun, kalian akan menjadi musuh bebuyutan klan Yao yang tak dapat didamaikan, teriak Yao dan dengan kejam saat suaranya bergema di seluruh tempat. Sosok api hitam sepenuhnya mengabaikan teriakan Yao dan dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk dan sekejap membesar menjadi bola darah besar. Dengan lambaian tangannya, bola darah besar akhirnya melesat dan dengan keras menghantam kuali besar menyebabkan cahaya darah menutupi seluruh langit di tengah ledakan dahsyat dan riak energi menakutkan menyapu dengan liar dari langit. Kekuatan pemusnahan yang tersisa dengan kejam menghantam formasi hingga bergetar dengan hebat. Formasi akan segera pecah, seru semua orang dari klan Yao tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan tidak dapat menahan serangan api hitam yang begitu menakutkan. Bahkan Yao Di nampak menghela napas saat dia melihat itu. Bencana ini tidak bisa dihindari, gumam Yao Di. Sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi saat berubah menjadi sinar ilusi yang menembus awan sebelum akhirnya menghantam sosok api hitam hingga mengeluarkan suara teredam menyebabkan tubuh sosok api hitam bergetar hebat. Suaranya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya, "Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini." Segera api hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan sedikit suara keluar saat jiwa tua Yao Di dihancurkan. Semua anggota klan Yao nampak menegang saat mereka merasakan jiwa Yao Di yang menghilang. "Leluhur," teriak Yao dan dengan marah, keyakinannya telah hancur pada saat ini. Di saat yang sama formasi Yao langit mulai bergetar lebih kuat sebelum akhirnya mengeluarkan suara retakan dan meledak di depan banyak tatapan terkejut. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.